Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'diah dengan NIM 2314010017. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran fikih tentang muamalah jual beli kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabar murid-murid ibu semuanya? Alhamdulillah. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih ingat anak-anak apa materi kita hari ini? Ya, benar sekali, materi mengenai muamalah jual beli. Jadi nanti ibu akan menjelaskan dan kita juga ada praktik loh. Nah, jadi sebelum kita melanjut ke pembelajaran kita, alangkah baiknya kita baca apa? Iya, baca bismillah, lalu baca doa. Mari kita baca basmalah bersama-sama dan membaca doa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ibu akan menjelaskan materi kita mengenai muamalah jual beli. Ingat kodenya apa? Dengarkan, pahami. Oke? Oke, dengarkan baik-baik ya. Jual beli itu apa sih? Nah, siapa tadi anak-anak ibu yang habis jajan dari kantin? Nah, itu juga sudah termasuk jual beli ya, yang diterapkan oleh murid-murid ibu. Nah, apa sih pengertian jual beli ini? Jual beli itu adalah pertukaran atau saling menukar, itu secara bahasanya. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli itu adalah menukar suatu barang dengan barang lainnya yang sebanding. Harga barangnya dengan uangnya sebanding ya. Oke. Dan masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Seperti di pasar swalayan ataupun di mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjualnya. Nah, yang kedua itu mengenai hukum jual beli. Emang ada ya, Bu? Hukum jual beli itu? Ada ya. Nah, apa itu? Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan praktik jual beli sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, hukum jual beli ini ada 4 macam. Yang pertama, yaitu mubah atau boleh. Ya, yang pertama, mubah atau boleh. Itu merupakan hukum asal jual beli. Ya, jual beli itu. Nah, asal hukum jual beli itu adalah mubah atau boleh. Yang kedua, yaitu wajib. Apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Yang ketiga, yaitu sunnah. Misalnya, menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual tersebut. Yang keempat yaitu haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, merusak harga pasar atau menurunkan harga barang jauh dari harga pasaran. Selanjutnya yaitu menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada penjual, ada pembeli. Ya, ada penjualnya, ada pembelinya. Yang kedua, benda yang dijual, ya. Ada benda yang dijual. Yang ketiga yaitu alat tukar yang sah, yaitu uang. Yang keempat yaitu ijab qabul. Ijab itu adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangannya. Misalnya, saya menjual barang ini seharga Rp50.000. Nah, sedangkan qabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli tersebut. Misalnya, saya beli barang ini seharga Rp50.000. Nah, Imam Nawawi berpendapat bahwa ijab dan qabul ini tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Adapun syarat sah jual beli adalah yang pertama, penjual dan pembeli, ya. Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Nah, jadi contohnya anak kecil dia membeli ke warung. Nanti karena dia belum sempurna akalnya, karena dia belum mengetahui ya, belum mengetahui mungkin ini harganya berapa gitu ya. Nah, nanti dia bisa ditipu oleh pedagangnya. Yang ketiga yaitu penjual dan pembeli sudah balik atau dewasa ya. Akan tetapi, anak-anak yang belum balik dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, jangan yang besar-besar ya. Barang-barang yang bernilai kecil, misalnya menjual buku dan koran ya. Selanjutnya, syarat-syarat barang yang dijual. Barang-barang itu harus ada syaratnya ya. Yang pertama yaitu keadaan barangnya itu harus suci dan dapat disucikan. Nah, yang kedua yaitu barang yang dijual memiliki manfaat. Jangan barang yang menimbulkan mudarat kepada kita. Nah, selanjutnya yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Nah, yang pertama yaitu ciri-ciri jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua yaitu jenis barang yang dijual itu halal ya. Dalam Islam, barang yang dijual itu harus halal ya. Selanjutnya, jual beli yang dilarang ya, yang terlarang. Apa saja itu? Yang pertama, memperjualbelikan barang-barang yang haram ya, seperti narkoba, khamar, minuman keras ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, jual beli barang untuk mengacaukan pasar. Selanjutnya yaitu pengertian khiyar dan macam-macamnya. Khiyar itu apa sih? Yaitu hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Khiyar dalam jual beli ada 3 macamnya.
Yang pertama, khiyar majelis, ya. Khiyar majelis ini yaitu hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli itu selama mereka masih masih di tempat jual beli tersebut, belum berpisah ya dari tempat akad tersebut. Yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1 atau 2 hari sampai 3 hari ya. Nah, yang ketiga yaitu khiyar aib ya, yaitu hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Nah, dari penjelasan Ibu yang tadi, apakah dari anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas ya? Nah, silakan ditanyakan ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya, murid Ibu. Oke, mengenai khiyar syarat ini yaitu melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1 sampai 3 hari. Nah, setelah waktu yang ditentukan tiba, maka jual beli harus segera ditegaskan untuk dilanjutkan atau dibatalkan. Nah, adapun contoh khiyar syarat ini seperti sewa menyewa, gadai menggadai ya. Sewa menyewa misalnya menyewa tempat ya, menyewa toko gitu. Seseorang ingin menyewa toko, dia ingin menjual di situ. Tapi penjual memberikan khiyar syarat. Nah, agar pembeli ini bisa mempertimbangkan secara matang selama 1 sampai 3 hari apakah jadi gitu membelinya. Karena takut berhutang, pembeli memutuskan untuk membatalkan pembelian ini. Nah, itu dia contohnya ya, murid Ibu. Baik, murid-murid Ibu. Nah, pada kali ini kita akan mempraktekkan mengenai khiyar ya. Salah satu khiyar yaitu khiyar aib. Khiyar aib yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli ketika terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada proses akad atau jual beli tersebut. Nah, para produsen sekarang itu, apalagi di barang elektronik ya, itu memberikan garansi biasanya, memberikan garansi atau jaminan kepada konsumen untuk hal itu dilakukan karena untuk menghindari kekecewaan pada konsumen. Nah, pada kali ini Ibu akan berperan sebagai penjualnya dan Ananda berperan sebagai pembelinya ya. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan 2 barang elektronik. Nah, kamu Ananda dipersilakan untuk memilih barang ini ya. Baik, saya ingin membeli setrika ini. Kira-kira harganya berapa ya, Bu? Kalau setrika ini harganya 150. Nah, dan setrika ini memiliki garansi atau jaminan kepada konsumen, kepada saudari ya. Memiliki jaminan garansi selama 6 bulan. Nah, ketika misalnya selama 6 bulan itu terus tiba-tiba barangnya mengalami kerusakan atau misalnya ketika dicolokkan tidak bisa lagi nyala gitu ya, maka kakak bisa membawa barangnya ke sini lagi untuk garansi perbaikan ya. Nah, perbaikannya nanti gratis gitu. Oh, begitu ya, Bu. Oke, kalau begitu saya mau deh, Bu, membeli setrikanya. Silakan boleh dibungkus ya, Bu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke kuis ya, ke game kuis jual beli. Jadi, Ibu akan memanggil satu persatu ke depan ya, murid-murid Ibu, satu persatu untuk menjawab game kuisnya yang sudah Ibu sediakan. Murid-murid Ibu sudah siap? Oke, baik. Kita mulai ya game kuis jual belinya. Nah, murid-murid Ibu dipersilakan maju satu persatu untuk menjawab kuisnya. Oke, dimulai dari sebelah kanan dulu ya. Oke, jadi yang pertama yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan. Oke, Bu, riba. Oke, benar sekali ya. Selanjutnya, bergantian ya. Jual beli harus dilakukan atas dasar B, Bu, kerelaan. Hore, benar. Oke, dipersilakan ya, bergantian ya. Silakan pilih kotaknya. Apa yang dimaksud dengan jual beli barter? B, Bu, barang dan barang. Benar, hore, bagus sekali ya. Selanjutnya gantian. Oh, kotak ini. Yang bukan termasuk rukun jual beli adalah apa? Akad, Bu. Oh, salah. Oke, bagus sekali ya, murid-murid Ibu. Nah, berikan tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah berhasil menjawab pertanyaan yang benar. Oke. Nah, yang salah menjawab pertanyaannya jangan berkecil hati, silahkan pelajari lagi di rumah ya. Jam pelajaran kita sudah habis ya, murid-murid Ibu. Nah, jadi tadi dalam jual beli ada apa saja? Ada pengertiannya yaitu apa tadi? Menukar barang dengan barang yang sebanding ya. Nah, ada syarat-syarat juga, ada rukun jual beli, ada macam-macam khiyar. Jadi murid-murid Ibu jangan lupa ya untuk selalu mengulangi pelajarannya di rumah ya, agar tidak lupa dengan yang Ibu jelaskan tadi. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.